guys, di video kali ini aku akan bercerita sedikit mengenai bagaimana sih perayaan Tumpek Warga di desaku, yaitu Desa Kayu Putih, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. So, enjoy the video! Oke guys, jadi ini adalah tahap pertama, yaitu di sini adalah tahap dimana kita mulai menjajah hitan untuk mempersiapkan persiapan bantennya. Jadi di sini aku membuat gantung-gantungan, kemudian aku juga membuat alas untuk banten, kemudian aku membuat sampian dehe, sampian penyenang juga. Nanti semuanya akan kita susun saat kita metanding atau menyusun bantennya nanti. So di sini juga aku dibantu sama orang tua juga guys. Oke guys, jadi ini merupakan hari kedua setelah kemarin kita membuat jajahitan untuk persiapan membuat banten di hari ini. Jadi sekarang agendanya adalah membuat banten untuk kita sajikan besok di Tumpek Warga yang jatuh pada tanggal 10 Desember tahun 2022 ini. Jadi nanti di sini aku akan membuat beberapa jenis banten yang tentunya dibantu juga nanti oleh orang tua. Jadi di sini ada 3 jenis banten, yaitu ada banten pengatak, kemudian ada banten tipat kelanan juga, yang nantinya kedua banten ini akan kita gunakan pada saat kita melakukan persembahan di kebun atau di perkebunan yang kita punya. Kemudian untuk yang ketiga adalah ada banten ajuman dan juga banten ajengan, dimana di tradisi di daerahku sebelum kita melakukan persembahyangan ke kebun-kebun, jadi kita harus melakukan persembahyangan ke sanggah terlebih dahulu. Jadi penasaran gimana proses pembuatannya? Let's go, langsung aja buat. Bye. Oke guys, welcome back again. Jadi di sini aku sudah menyiapkan beberapa bahan yang akan kita gunakan untuk membuat banten di hari Tumpek Warga nanti. Jadi untuk banten yang pertama yang akan aku buat adalah banten pengatak yang nantinya akan kita persembahkan di kebun ketika kita melakukan persembahyangan. Nah di sini yang pertama yang aku siapkan adalah ada bokor. Bokor yang tentunya wajib dialasi dengan daun pisang. Kemudian ada beberapa macam bahannya di sini. Jadi ada buah-buahan. Ini ada pisang, tentunya pisang ini merupakan buah utama yang paling penting yang harus ada dalam setiap banten di Bali. Kemudian di sini ada beberapa jenis buah-buahan. Jadi di sini aku pakai yang namanya poh atau mangga, dan juga ada jeruk ya guys ya di sini. Kemudian ada sebagai dasar banten yaitu jaje uli matah atau jaje uli yang masih belum digoreng, dan juga ada jajanan-jajanan seperti jaje uli yang sudah matang, yang sudah digoreng, kemudian beberapa jajanan sederhana lainnya sesuai dengan kemampuan kalian. Terus juga di sini ada bahan-bahan lainnya seperti bubur putih. Jadi bubur putih ini nantinya akan kita oleskan ke beberapa pohon yang ada di kebun. Kemudian di sini ada kacang saur. Jadi kacang saur yang nantinya akan diisi juga dengan irisan telur. Kemudian di sini ada yang namanya daun dadap dan juga daun temen yang sudah diiris, kemudian dicampurkan dengan beras yang sudah direndam. Kemudian di sini ada beberapa jajahitan, ada sampian dehe, kemudian ada sampian penyeneng, kemudian di sini ada yang namanya cenang sari juga. Kemudian ini ada yang namanya bantal tape. Ini ada bantal tape. Kemudian ini ada pisang payasan ya guys ya di sini. Kemudian yang terakhir ada tipat sari. Jadi itu adalah bahan-bahannya, dan yang terakhir ada tumpeng guys. Ada 2 buah tumpeng. Oke, langsung saja kita susun ya guys ya. Oke guys, jadi ini merupakan proses aku untuk nyusun bantennya. Di sini aku percepat aja karena kita keterbatasan durasi ya guys. Di sini seperti yang sudah kalian lihat, aku menyusun segala komponen-komponen banten yang sudah aku sebutkan tadi serapi mungkin. Oke guys, jadi setelah disusun rapi semuanya untuk banten pengataknya, akhirnya jadi guys. Oke, di sini saya sudah mulai menyusun untuk banten yang kedua, yaitu ada banten tipat kelanan. Yang membedakan sebenarnya di sini nggak terlalu banyak ya guys. Untuk komponennya masih sama, cuman di sini bedanya adalah menggunakan tambahan tipat kelanan aja, karena namanya juga banten tipat kelanan ya guys, pasti ada komponen tipat kelanannya gitu. Nah, kemudian untuk yang lainnya juga di sini nggak pakai bubur putih dan irisan daun temen atau daun dadap yang tadinya dipakai di banten pengatak. Jadi itu bedanya. Dan di sini untuk jajahitan yang dipakai juga hanya canang sari aja, dan juga petangas yang tidak menggunakan tulang lindung ya guys ya. Jadi itu bedanya. So udah jadi deh. Gampang banget kan?
Oke guys, berikutnya untuk Banten Ajuman dan juga Banten Ajengan ini aku udah bawa contohnya, jadi sudah selesai di susun ya guys, seperti ini. Jadi apa sih perbedaannya untuk Banten Ajuman dan juga Ajengan? Kalau misalnya di daerah saya sendiri, di daerahku sendiri, jadi sebelum kita melakukan persembahyangan ke kebun-kebun, kita harus melakukan persembahyangan terlebih dahulu ke sanggah. Jadi kita atau merajan ya guys ya sebutannya. Nah di sini untuk Banten yang digunakan ada Banten Ajengan dan juga Banten Ajuman. Untuk Banten Ajuman di daerah saya itu biasanya dicirikan dengan petangas yang menggunakan tulang lindung seperti ini guys. Jadi petangasnya ada tulang lindungnya, dan juga ciri khas yang membedakan adalah dengan menggunakan 2 buah tumpeng berbentuk bulat seperti ini. Jadi ini merupakan Banten Ajuman seperti itu. Nah kemudian untuk Banten kalau untuk Banten Ajengan sendiri, nah jadi Banten Ajengan itu dia perbedaannya petangasnya tidak menggunakan tulang lindung guys, jadi hanya kayak gini aja. Kemudian untuk tumpengnya, tumpeng yang digunakan itu adalah tumpeng, 1 buah tumpeng berbentuk segitiga seperti ini. Jadi perbedaannya seperti itu ya guys. Ini adalah banten-banten yang akan kita gunakan untuk bersembahyang di merajan atau di sanggah nantinya. Oke, sudah beres untuk bantennya. Nah, jadi ini merupakan banten-banten yang akan kita gunakan dalam proses tumpuk warga nanti. Jadi dari persembahyangan di merajan sampai persembahyangan di kebun nanti. Jadi kalau misalnya di desaku itu memang cukup banyak ya guys bantennya, karena kebetulan di sini kita juga harus sembahyang di merajan terlebih dahulu, kemudian juga ada beberapa kebun. Jadi bantennya lumayan banyak nih yang kita buat. Oke guys, jadi setelah selesai metandingnya, kita akan memasukkan banten-bantennya ke dalam keranjang-keranjang agar besok pagi bisa segera langsung kita bawa menuju ke merajan, dan juga agar lebih mudah kita bawa nanti pada saat ke kebun-kebun. Halo guys, good morning. So hari ini aku udah ada di merajan, salah satu merajan di desaku. Jadi ini sekarang aku mau mengadakan kegiatan persembahyangan. Stay tune terus. So ini sekilas adalah merajanku guys. Jadi persembahyangannya udah mau dimulai. So ikutin terus ya sampai nanti. Bye bye. So ya, setelah selesai melakukan persembahyangan di merajan, sekarang waktunya aku melakukan persembahyangan di kebun-kebun guys. Jadi di sini aku mulai persembahyangannya dengan meminta izin dulu kepada penurun karang yang ada di kebun guys, sebelum kita melakukan upacara tumpuk wariganya. Oke, jadi ini adalah puncak dari perayaan tumpuk warige di desaku, di mana pada saat kita memberikan doa kepada tumbuh-tumbuhan, ada dialog unik yang harus kita lakukan. Sambil mengetuk-ngetukkan pisau, dadong-dadong, kaki dije. Nih ya kaki jumah nak gelam ya. Nah, jani bangi yubat, pangengal seger, panget mebuah, nget. Nah, obat yang dimaksud di sini adalah berupa bubur dan juga daun-daunan yang sudah diiris dan kita siapkan kemarin. Nah, tujuan dari dialog ini adalah untuk memaknai bahwa ketika tumbuhan mengalami atau terserang hama tertentu atau terserang sebuah penyakit tertentu, agar bisa segera pulih dan bisa tumbuh kembali dengan subur dan menghasilkan buah yang banyak untuk kemakmuran masyarakat di sekitarnya. Oke guys, jadi itu dia tadi adalah prosesi dari awal kita buat banten, terus ada menjejait, kemudian tadi kita matur nuwun dulu, sembahyang dulu ke merajan, sampai sekarang akhirnya kita sembahyang di kebun sebagai salah satu bentuk budaya dari daerahku sendiri, yaitu di Desa Kayu Putih Banyuatis, untuk melaksanakan persembahyangan tumpuk warige. So terima kasih banyak udah nonton dari awal, dari kemarin kita buat banten dan juga menjejahitan sampai sekarang akhirnya udah selesai. So terima kasih banyak guys, sampai jumpa nanti, bye bye.